Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-35. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, dalam ketegangan itulah, maka Kitambi kemudian berjongkok di samping belahan pematang yang disobeknya untuk mengalirkan air dari dalam parit. Namun demikian tangannya masih saja melekat di hulu senjatanya. Bayangan yang hitam itu berhenti beberapa langkah daripadanya, seperti sebuah patung bayangan itu berdiri tegak tanpa bergerak sama sekali. Tiba-tiba Kitambi tidak sabar lagi. Segera ia meloncat berdiri sambil bertanya lantang. "Siapa kau?" Ketika Kitambi maju selangkah, bayangan itu pun surut selangkah. "Siapa kau, heh?" bentak Kitambi. "Dan apakah maksudmu?" Bayangan itu masih belum menjawab. Pada itu, Kitambi menjadi semakin kehabisan kesabarannya. Tiba-tiba saja pedangnya telah berada di tangannya. "Ayo jawab, siapa kau?" Bayangan itu tampak bergerak-gerak, kemudian surut selangkah pula. Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak. Apakah orang ini yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad, atau yang menambahkan dirinya Resi Panji Sekar, ataukah siapa lagi? "Kalau orang ini Panembahan Sekar Jagad," ia berkata di dalam hatinya, "maka kedatangannya ini pasti di dalam rangka pembalasan dendamnya atas kematian Sapu Angin dan orang-orangnya. Mungkin ia telah menerima laporan dari salah seorang anak buahnya, atau bahkan oleh Wondo Geni yang berhasil melarikan dirinya, bahwa aku termasuk salah seorang yang paling gigih menghancurkan perlawanan atas Panembahan Sekar Jagad itu." Kitambi itu pun mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun melanjutkannya di dalam hatinya. "Tetapi apa boleh buat, aku harus menghadapinya. Alangkah dahsyatnya Panembahan Sekar Jagad ini. Ia mempergunakan cara yang khusus untuk membalas dendam. Ia agaknya telah bertekad menemui seorang demi seorang. Setelah aku mungkin segera Bramanti ditemuinya pula. Tetapi agaknya Bramanti akan berhasil menyelesaikannya. Sayang, aku sudah tidak akan dapat melihatnya, karena malam ini Panembahan Sekar Jagad itu sudah akan mencekikku." Tetapi Kitambi tidak menjadi gemetar dan ketakutan karenanya, meskipun ia sadar apabila orang itu Panembahan Sekar Jagad, maka umurnya sudah akan sampai ke ujung. Namun tanpa disadarinya, tangannya telah meraba kantong ikat pinggangnya. Di dalam kantong ikat pinggang kulitnya itulah
tersimpan sebuah lencana yang diterimanya dari Panggiring. Apakah lencana ini akan berpengaruh seperti di daerah pesisir utara? Bertanya Kitambi di dalam hatinya. Kemudian katanya, tetapi menurut salah seorang anak buahnya, Panembahan Sekar Jagad justru pernah mengeluarkan tantangan kepada Panggiring. Jika demikian, maka lencana ini akan mempunyai dua kemungkinan. Panembahan Sekar Jagad menghormatinya, atau justru akan dipakainya sebagai alasan untuk memancing Panggiring. Karena bayangan itu masih tetap berdiam diri, maka Kitambi pun melangkah maju lagi sambil bertanya pula. Hei, siapa kau? Hantu, tetean atau manusia seperti aku? Tetapi bayangan yang kehitam-hitaman itu kini tidak melangkah surut lagi. Bahkan setapak ia maju. Pedang Kitambi telah teraju lurus ke depan. Perlahan-lahan ia menjadi semakin dekat. Sebut namamu. Ia menggeram. Kini ujung pedang Kitambi menjadi semakin dekat mengarah langsung kepada bayangan itu. Tetapi bayangan itu masih belum bergerak. Tetapi semakin dekat Kitambi dengan bayangan itu, terasa dadanya menjadi semakin berdebar-debar. Dikedip-kedipkan matanya dan dicobanya untuk mengamati bayangan itu lebih seksama. Siapa kau, Siapa? Tetapi nada suara Kitambi itu telah berubah. Aku, Paman. Kaukah itu, Iya, sebenarnya aku telah datang, Paman. Oh, sejenak Kitambi berdiri tegak seperti patung. Matanya tidak berkedip memandangi orang yang masih juga berdiri membeku. Namun tiba-tiba Kitambi menyarungkan pedangnya dan meloncat maju, menggenggam kedua belah tangan orang itu sambil berdesis. Kau benar-benar datang, Panggiring? Panggiring menundukkan kepalanya. Suaranya menjadi berat. Iya, aku datang, Paman. Kitambi mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran melihat Panggiring menundukkan kepalanya. Ketika ia bertemu dengan anak muda itu di pesisir utara, Panggiring selalu menengadahkan wajahnya. Meskipun pada wajah itu tergores beberapa bekas luka senjata, tetapi ia sama sekali tidak menjadi malu karenanya. Goresan-goresan itu justru menjadi kebanggaannya, kebanggaan seorang pemimpin perampok yang paling ganas. Dan kini ia melihat Panggiring itu menundukkan kepalanya. Panggiring, berkata Kitambi kemudian. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan datang. Aku kira kau hanya sekedar berbicara begitu saja, tanpa kau pikirkan masak-masak. Tetapi ternyata bahwa kau kini telah berada di sini. Sebenarnya, Paman, waktu itu aku memang hanya berbicara begitu saja. Aku pun pada saat itu sama sekali tidak bermaksud bersungguh-sungguh. Namun agaknya aku memang harus kembali ke kampung halaman setelah sekian tahun meninggalkannya. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia teringat kepada kata-kata salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagad. Sehingga dengan serta-merta ia bertanya, Panggiring, apakah kedatanganmu ini sehubungan dengan tantangan Panembahan Sekar Jagad? Panggiring tersentak. Diangkatnya wajahnya yang ditandai dengan bekas luka.
Dari mana paman mendengarnya? Salah seorang anak buah Panembahan Sekar Jagat yang terluka. Apakah ia berkata begitu? Iya. Bukankah kau pernah menyampaikan rencana kepada Panembahan Sekar Jagat? Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya, aku ingin memenuhi tantangan itu. Tetapi semuanya itu telah berlalu. Kitambi menjadi heran mendengar kata-kata yang bernada rendah itu. Ia merasakan bahwa sesuatu telah terjadi pada diri pimpinan perampok yang paling ditakuti itu. Karena itu, tanpa sesadarnya Kitambi memandang wajah Panggiring tajam-tajam. Seolah-olah ingin diketahuinya langsung apakah yang tersimpan di dalam kepalanya. Tetapi dalam keremangan malam kesan di wajah Panggiring itu tidak terlampau banyak dapat ditangkap. Dan perlahan-lahan Kitambi bertanya, "Kenapa kau tidak dapat memenuhi tantangan itu, Panggiring?" Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Ketika aku menerima pesan itu, aku sudah merencanakan untuk datang tepat pada waktunya. Sebulan setelah tantangan itu aku terima. Tetapi ternyata, sebulan kemudian aku telah memutuskan untuk meletakkan segala macam senjata dari tanganku yang penuh dengan noda ini." "Panggiring!" Kitambi hampir berteriak. "Apakah artinya?" Panggiring menganggukkan kepalanya. "Begitulah, aku sudah meletakkan senjata." "Jadi kau sekarang sudah berubah?" Panggiring menganggukkan kepalanya pula. "Aku sedang berusaha, Paman." Kitambi menepuk-nepuk bahu Panggiring yang bidang itu. Ia pun mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkomat kamit. Tetapi terasa tenggorokan orang tua itu seakan-akan tersumbat. Sejenak mereka saling berdiam diri. Betapa silirnya angin malam. Tetapi tubuh Kitambi telah dibasahi oleh keringat yang mengembun dari lubang-lubang kulitnya. Suara kentongan di kejauhan telah membangunkan keduanya dari dunia angan-angannya. Perlahan-lahan Kitambi berdesis. "Sudah tengah malam." Panggiring mengangguk. "Iya, Paman, sudah tengah malam." "Lalu bagaimana dengan kau, Panggiring? Apakah kau akan segera pulang ke rumah?" Panggiring tidak segera menjawab, tetapi terasa bahwa hatinya sedang menerawang jauh. Jauh sekali. "Panggiring," suara Kitambi tiba-tiba merendah. "Aku harus minta maaf kepadamu." "Kenapa, Paman?" "Karena aku tidak menyangka bahwa kau akan datang secepat ini. Maka aku telah menceritakan tentang dirimu kepada orang-orang di Kademangan Candisari." Panggiring mengerutkan keningnya. "Semula, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan kau dan kau telah menyelamatkan nyawaku. Bahkan aku telah memamerkan lencana yang kau berikan itu pula. Tetapi aku sampaikan juga kepada kenyataanmu di pesisir utara itu, Panggiring." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Aku tidak berkeberatan, Paman. Aku memang telah menjalani hidup serupa itu. Dan aku sekarang akan menempatkan diriku ke dalam dunia yang lain." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih belum tahu apakah akan jadinya. Terbayang sekilas di wajahnya sikap Bramanti yang selalu mengelakkan diri dari setiap hubungan dengan Panggiring.
berdebar di dada Kitambi menjadi semakin tajam. Kini ia seakan-akan melihat dua orang bersaudara seibu tetapi berlainan ayah sebagai dua orang laki-laki yang tidak sejalan. Apalagi keduanya adalah orang-orang perkasa yang tidak ada bandingnya. Sekilas terbayang pula apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lampau. Sebagai seorang yang disegani, Kitambi melihat apa yang telah menimpa keluarga itu, meskipun tidak terlampau jelas. Paman, terdengar suara panggiring berat. Sesuatu telah memaksa aku untuk menempuh jalan ini. Mudah-mudahan aku tidak mendapat kesulitan atau bahkan membuat kesulitan pada orang lain. Oh, tidak, Ngger. Kitambi tergagap. Namun kemudian, tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan kau? Cerita itu mungkin tidak menarik, tetapi aku sangat berterima kasih bahwa hal itu telah terjadi atas diriku. Apakah kau tidak berkeberatan untuk mengatakannya? Panggiring ragu-ragu sejenak, kemudian diangkatnya kepalanya sambil berkata, "Mungkin ada baiknya juga paman mengetahui." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Marilah kita duduk. Aku ingin mendengar ceritamu itu." Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika Kitambi duduk di atas rerumputan yang basah oleh embun, maka Panggiring pun duduk pula di sampingnya. "Nah, sekarang kau mulai bercerita tentang dirimu sendiri," berkata Kitambi kemudian. Panggiring masih berdiam untuk sesaat. Mulutnya serasa menjadi terlampau berat untuk bercerita tentang dirinya sendiri. "Apakah kau berkeberatan?" bertanya Kitambi. "Oh, tidak paman, tidak." Panggiring tergagap. Kitambi menjadi semakin heran. Panggiring seolah-olah telah berubah sama sekali. Ia menjadi gugup dan bingung. Beberapa saat yang lalu, Panggiring adalah seorang yang sangat garang, berkepala dingin dan bersikap terlampau tenang apapun yang dihadapinya. "Paman," suara Panggiring merendah dan bergetar. "Pada suatu saat, aku merasa bahwa aku adalah seorang yang tidak terkalahkan. Iya, aku percaya bahwa kau memang tidak terkalahkan di pesisir utara. Karena itulah, aku menjadi kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku. Orang yang berani menentang aku dalam segala bentuknya, pasti aku singkirkan." "Kau bunuh?" Panggiring menarik nafas dalam sekali. Katanya, "Ya, aku telah membunuh puluhan orang dengan tanganku. Sehingga akhirnya aku bertemu dengan seorang lawan yang tangguh. Namun dalam perkelahian yang terjadi, aku berhasil membunuhnya juga dengan senjata yang tergenggam di tangan ini." Panggiring berhenti sebentar. Tangannya yang gemetar diamat-amatinya. Dan kini Kitambi pun berdesir melihat jari-jari tangan Panggiring yang mengembang, seakan-akan hendak menerkam wajahnya sendiri. Kitambi yang menahan nafas itu berdesah ketika ia melihat tangan itu, kemudian terkulai lemah. "Tetapi paman, dalam perkelahian itu, aku pun telah terluka parah. Aku tidak dapat lagi beranjak dari tempatku. Dan aku hanya dapat menunggu kematian yang ganas akan menerkam aku. Justru kematian yang paling mengerikan. Perlahan-lahan sambil menunggu anjing-anjing liar yang lewat. Karena arena perkelahian yang kami pilih adalah sebuah padang rumput di pinggir sebuah hutan kecil.
tanpa seorang pun yang menyaksikannya. Panggiring berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi yang tidak aku sangka-sangka itu datang. Seorang perempuan tua pencari kayu. Ketika ia melihat aku, maka timbullah ibanya. Diberikannya setitik air bekalnya ke bibirku. Ternyata titik air itu telah menambah kesegaran di tubuhku. Sejak perkelahian itu selesai, menjelang fajar sampai matahari sepenggalah, aku terbaring dalam kesakitan dan kehausan. Karena itu, maka ketika setitik air telah membasahi bibirku, serasa aku mendapat suatu kekuatan. Tiba-tiba saja, aku kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku pula. Dengan serta-merta, bumbung air itu aku sentakkan dari tangannya. Hampir di luar sadarku, maka air dalam bumbung itu aku tuangkan begitu saja ke mulutku. "Jangan!" teriak perempuan tua itu. "Jangan kau habiskan air itu. Aku akan kehausan di hutan itu nanti." Tetapi aku tidak mempedulikannya. Air itu aku teguk sampai habis. Ketika perempuan tua itu mencoba merebutnya dari tanganku, maka sebuah hentakan telah membuatnya terpelanting. Sehingga akhirnya air itu terkuras habis, meskipun sebagian tumpah di wajah dan dadaku. "Kau habiskan air itu!" desis perempuan tua itu. Aku tidak menjawab. Tubuhku masih terasa sakit dan luka-lukaku menjadi pedih. Apalagi karena percikan air yang tumpah dari bumbung itu. Aku yang masih terlampau lemah itu melihat perempuan tua itu merenungi bumbungnya yang telah kosong, kemudian merenungi wajahku. Di luar dugaan, perempuan itu mendekati aku sambil berkata, "Sudahlah, aku tidak akan menyesali air itu. Apakah kau masih sakit?" Aku tidak menjawab. "Apa kau berkelahi?" Aku pun tidak menjawab. Tetapi aku melihat perempuan tua itu mengamat-amati mayat lawanku. Sayang, ia sudah mati, sehingga tidak ada gunanya lagi menolongnya, desisnya. Tetapi yang masih hidup sajalah yang wajib ditolong sebaik-baiknya. Kemudian ia mendekati aku lagi sambil bertanya, "Apakah kau dapat bangkit?" Aku tidak tahu kenapa aku menggelengkan kepalaku seperti anak-anak di hadapan neneknya. "Aku tidak kuat mendukungmu, tetapi aku dapat menunggu sampai kau mampu berjalan ke pondokku." Perempuan tua itu memang mengherankan sekali. Ia pun kemudian duduk bersimpuh di sampingku terbaring. Dengan sesobek kain ia mencoba menyeka luka-lukaku yang masih berdarah. Sentuhan tangannya telah membuat perasaanku menjadi aneh. Selama ini aku tidak pernah disentuh oleh tangan yang menyalurkan iba dan kasihan. Apalagi kasih yang tulus. Yang biasa aku rasakan adalah sentuhan senjata dan sentuhan tangan-tangan yang kasar bernada maut. Tetapi tangan orang tua itu lain. Lain sama sekali. Karena itu, aku pun berusaha untuk menemukan sisa-sisa kekuatanku. Perlahan-lahan aku bangkit dan duduk bersandar kedua tanganku. "Hei, kau sudah dapat bangkit? Apakah kau dapat memaksa dirimu untuk berjalan setapak demi setapak?" Orang tua itu merenung sejenak. Kemudian ia berdiri dan melangkah pergi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Namun sejenak kemudian, ia kembali dengan sebatang kayu di tangannya. "Kau memerlukan tongkat. Ayo bangun dan berjalan." Aku benar-benar seperti seorang anak kecil. Dengan susah payah, aku bangkit berdiri bersandar pada sebatang kayu itu. Karena aku memaksa diri dengan mengerahkan segenap sisa-sisa kekuatanku, maka aku pun berhasil berdiri dan berjalan mengikuti nenek itu pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya tidak begitu jauh. Tetapi sampai ke gubuk kecil itu, tenagaku telah terperas habis. Karena itu,
Begitu aku meletakkan diriku di pembaringan, aku langsung menjadi pingsan. Namun rumah yang kecil dan sederhana itu telah memberikan kekayaan rohani yang tiada taranya bagiku. Orang tua itu terlampau baik hati. Dengan setulus hatinya, ia menumpahkan belas kasihannya kepadaku. Adalah aneh sekali bahwa aku tidak merasa tersinggung sama sekali, meskipun aku adalah orang yang paling tidak memerlukan belas kasihan orang lain. Setiap pagi-pagi buta, aku melihat perempuan itu menghadap Tuhannya dengan tekun. Di siang, sore, dan malam hari, setiap hari aku mendengar menyebut kasih Tuhan atas umurnya. Meskipun ia hidup dalam kesulitan, namun ia merasa tentram dan damai. Saat yang demikian itulah yang selama hidupku tidak pernah aku jumpai. Sejak aku mempunyai seorang ayah tiri, maka aku adalah orang yang tersisih dari semuanya, dan aku telah kehilangan cinta sesama. Aku menjadi semakin jauh dari Tuhanku. Dalam kedamaian yang terpercik dari kasih orang tua itulah, aku mulai berpikir, apakah yang hendak aku capai dengan keperkasaan, kemenangan dan tanpa tanding ini? Kalau aku telah menjadi orang yang tidak terkalahkan, lalu bagaimana? Aku adalah orang yang tidak ada duanya. Tetapi setiap kali aku datang, maka menjauhlah semua orang daripadaku. Setiap aku ada, maka tidak seorang pun yang datang berkunjung ke tempat itu. Setiap kali kemarahanku memang dapat aku tumpahkan dengan membunuh siapa saja yang membuat aku menjadi mata gelap. Tetapi itu sama sekali tidak menolongku. Aku justru menjadi semakin tersisih dan tersisih. Demikian paman. Dalam perawatan perempuan tua itu aku teringat ibu. Ibu yang pasti sudah setua perempuan yang memelihara aku itu pula. Panggiring berhenti sejenak. Setelah menelan ludahnya, ia melanjutkan. Akhirnya, aku mendengar dari mulutnya sendiri bahwa ia telah kehilangan anak satu-satunya. Anak itu telah dibunuh oleh seorang perampok yang paling kejam di pesisir utara. Namanya Panggiring. Untuk pertama kali, aku merasa ketakutan. Aku takut bahwa orang lain dapat mengenaliku bernama Panggiring. Biasanya, aku dengan bangga menengadahkan dada sambil berkata, "Akulah Panggiring." Tetapi terhadap perempuan tua itu, aku tidak berani berbuat demikian. Demikian takutnya aku kepadanya, sehingga ketika luka-lukaku telah berangsur sembuh dan aku sudah dapat bangkit dari pembaringanku, aku merayap mendekati pembaringan perempuan tua itu. Perempuan yang selalu menyayangi aku. Dengan ketakutan itu harus aku bunuh selagi ia tidur. Tetapi aku tidak dapat melakukannya, paman. Tanganku yang telah sekian puluh kali aku pergunakan untuk membunuh, tiba-tiba menjadi seakan-akan membeku. Bahkan aku menjadi seperti orang gila. Aku guncang-guncang tubuhnya yang telah berkerut-kerut itu sambil berteriak-teriak. "Ini aku Panggiring, Nyai. Aku Panggiring yang telah membunuh anakmu. Kenapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Kenapa?" Perempuan tua itu terperanjat. Namun kemudian dengan tenang ia bangkit dan duduk di pembaringannya. "Kenapa kau? Bukankah anakmu laki-laki yang tunggal itu telah dibunuh oleh Panggiring? Sehingga hidup Nyai menjadi begini pahit. Nah, akulah orang yang bernama Panggiring itu. Aku, Nyai. Aku. Sekarang Nyai dapat membunuh aku dengan cara yang kau pilih. Meracunku atau menyobek lukaku ini kembali." Perempuan itu termenung sejenak dan aku teriak lagi. "Akulah Panggiring. Apakah kau dengar?" Aku menjadi semakin terperanjat ketika perempuan itu menjawab, "Iya, aku sudah tahu.
bahwa kau Panggiring. Kenapa? Aku tidak dapat mengerti kenapa ia tidak membunuhku atau membiarkan aku mati. Dan aku masih mendengar ia berkata, Aku mengerti kalau kaulah yang bernama Panggiring itu sebenarnya. Dan aku sadar bahwa kau jugalah yang telah membunuh anakku itu sejak kau berbaring di padang itu. Dari mana kau tahu? Aku bertanya. Ikat pinggangmu. Semua orang tahu bahwa tanda itu adalah tanda seorang yang bernama Panggiring. Sebuah candi. Tubuh Panggiring menjadi gemetar karenanya. Dan tiba-tiba ia bertanya, kalau Nyai tahu bahwa aku Panggiring yang telah membunuh anakmu, kenapa kau menolongku? Perempuan itu tersenyum, betapapun pahitnya. Iya. Ia berdesah. Apakah maksudmu? Aku harus mendendam dan membalas setiap pembunuhan dengan pembunuhan betapapun caranya. Aku tidak dapat menyahut. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Dan aku adalah hamba Tuhan yang harus berusaha sejauh mungkin dapat melakukan petunjuknya. Jawaban itu serasa ujung duri yang menyentuh-nyentuh dinding jantung. Tajam sekali. Dan perempuan itu berkata, dan setiap pembunuhan tidak akan dibenarkan oleh Tuhan, apapun alasannya. Ternyata luka di dalam hati ini jauh lebih pedih dari luka-luka di tubuhku. Karena itu untuk melepaskannya aku berteriak. Omong kosong! Omong kosong! Aku sudah membunuh puluhan orang. Dan aku tidak pernah mendapat kutukan apapun. Aku berkuasa karena aku membunuh. Tetapi perempuan tua itu tersenyum. Katanya, pandanganmu memang terlampau sempit, Panggiring. Kau hanya memandang dunia yang kasat mata ini saja. Kau tidak pernah melihat jauh ke seberang hidupmu yang sekarang. Buat apa aku memandang ke daerah yang tidak aku hayati? Dunia yang hanya terbayang di dalam teka-teki dan sekedar untuk menakut-nakuti anak yang nakal. Perempuan tua itu malah tertawa. Katanya, kau memang masih sakit. Luka-lukamu masih basah dan setiap saat dapat berdarah kembali. Berbaringlah dan beristirahatlah. Kau akan menjadi lekas sembuh. Tidak, aku tidak mau mendengar omong kosongmu itu. Tidurlah. Dan aku sama sekali tidak dapat melawannya. Melawan tenaga tuanya itu. Ketika aku didorongnya kembali ke pembaringanku, sebuah amben bambu yang berderit-derit. Kau tidak hanya sekedar luka-luka di tubuhmu, tetapi kau mendapat luka yang cukup parah di hatimu. Desis perempuan tua itu dekat di telingaku. Kenapa? Aku tidak menjawab. Hatiku juga luka karena kematian anakku satu-satunya. Tetapi aku dekat dengan tabib yang maha pandai. Lukaku berhasil disembuhkannya. Siapa tabib itu? Tuhan. Tuhan mampu mengobati luka di hati. Aku telah diobatinya, sehingga sembuh sama sekali. Karena itu aku tidak mendendammu. Kalau kau mau mendekat dan memohon, kau pun akan diobatinya. Cobalah. Perempuan tua itu berhenti sejenak. Lalu ia bertanya, kenapa kau luka di hati? Sekali lagi aku tidak dapat melawan.
dan aku bercerita tentang diriku, tentang ibuku dan ayahku, tentang kematian ayah, dan kemudian tentang seorang ayah tiri. Bagaimana aku hidup di neraka, dan kemudian aku harus pergi meninggalkan semuanya yang aku cintai. Ibuku, adikku, dan kampung halaman ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.